Jadi kami harap kepada ibu-ibu ya bapak-bapak yang sudah berada di masjid kiranya bisa menghubungi temannya yang masih di ruangan agar kiranya bisa bergegas ke masjid. Karena salah pengajian segera dimulai, mengingat Pak Kiai jam 10 ada ketua pimpinan pusat Muhammadiyah di Unismo, sehingga dia harus meninggalkan tempat ini sebentar. Jadi kami harap kepada ibu, bapak-bapak yang sudah berada di masjid agar kiranya bisa disampaikan kepada teman-teman yang lain agar kiranya bisa bersegera ke masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwwata illa billah wal aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahidul qahhar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati ayah anda dari Bapak Komisi, yang saya hormati hadir dua Politeknik Muhammadiyah Makassar serta teman-teman dosen, karyawan, staf Politeknik Muhammadiyah Makassar. Alhamdulillah di pagi hari ini ya kita kembali hadir setiap Jumat di masjid kita ini untuk kita mengikuti kajian Jumat pagi ya. Dan alhamdulillah sebenarnya jadwal Pak Kiai Jumat yang baru berhubung karena beliau ada kegiatan di Sejai sehingga kita tukaran yang harusnya pekan pertama adalah Aksin dimajukan ke Jumat terakhir. Kemudian Pak Kiai masuk di Jumat pertama di bulan Februari 2026. Ya, mudah-mudahan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ini dalam rangka untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita senantiasa banyak bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW selaku Nabi dan Rasul yang menjadi suri tauladan, menjadi panutan di dalam menjalani aktivitas kehidupan kita di dunia. Alhamdulillah kita sudah berada di tanggal 18 Sya'ban. Berarti sudah lewat pertengahan bulan Sya'ban. Kita berada 18 Sya'ban 1447 Hijriah. Dan insya Allah ya kalau menurut edaran pimpinan pusat Muhammadiyah Majelis Taklim itu sudah menyampaikan mempermaklumkan bahwa insya Allah Ramadan 1 Ramadan 1447 ini yaitu jatuh di tanggal 18 Februari jadi 2026 walaupun ini kondisinya agak berbeda ya tetapi kita sebagai warga dan simpatisan Muhammadiyah ya kita insya Allah kita yakini bahwa 1 Ramadan itu sudah masuk 18 bulan. Baiklah untuk menghargai waktu karena beliau ada kegiatan sebentar ini maka kami persilakan kepada Kiai untuk memberikan pengajian pada kesempatan ini. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang saya hormati dan saya muliakan seluruh pimpinan Politek Muhammadiyah yang alhamdulillah istiqomah hadir dalam pengajian. Dan kita pagi menjelang siang hari ini
dan sebagai dosen dan karyawan, walaupun jadwalnya diundur, ya, jadi tetap istiqomah. Ya, kemarin dihubungi kami ke Sinjai. Jadi, kegiatannya sebenarnya satu, ke Sinjai untuk menikahkan anak asuh di Sinjai. Hanya karena di Sinjai PDM tahu kita di situ, di jadwal padat. Jadi 3 hari, seharusnya 1 hari jadi 3 hari. Dari pagi Jumat sampai dengan subuh, tiap waktu diagendakan. Jadi waktu istirahatnya bernapas sedikit. Yang kedua, hari ini itu kegiatan di Unisma anak kita di IPM Muktamar, dan dilaksanakan sebentar setelah Jumat jam 13. Dan Pak Ketum provider itu tadi malam datang, tiba jam 20.15. Beliau sebenarnya ada silaturahim tadi malam, tapi karena diundur dan juga beliau rindu makan coto di warungnya, tidak mau di kampus, jadi langsung dari airport dibawa ke di warung coto ABC biar dekat dengan, karena dari situ keluar airport cepat masuk. Ya, coto putih ini kuah putih. Pimpinan tadi malam tidak banyak hadir karena kalau malam-malam begitu ya, sehingga dijadwalkan silaturahimnya sebentar jam 10. Ya, pimpinan sangat penting katanya. Ya, terkait dengan itu kami diminta hadir jam 10 sebentar. Kemudian yang ketiga, ini kajian kita adalah kajian Sya'ban ya, sebelum masuk di Ramadan. Ya, saya kalau di bulan Sya'ban ini ya keliling mengingatkan peringatan Nabi kalau di bulan Sya'ban. Nabi itu mengingatkan kepada kaum muslimin karena bulan ini masuk bulan yang banyak dilalaikan orang. Jadi saking sibuknya bulan-bulan sebelumnya itu lupa dengan bulan Sya'ban. Sehingga kajian Sya'ban itu salah satu tujuannya adalah itu, supaya kita ini tidak termasuk orang yang ditigasi oleh Nabi, bahwa banyak orang yang melalaikan bulan itu. Ada itu yang pernah dinyatakan oleh Rasulullah SAW ketika ditanya oleh seorang sahabat muda namanya Usama bin Zaid bin Harithah, di mana Nabi SAW agak aneh kalau di bulan Sya'ban ibadahnya sangat meningkat, di antaranya puasanya. Lalu Nabi SAW menyatakan, kenapa berlebihan daripada bulan yang lain? Kata beliau, daka syahr, itu adalah bulan yakfurun nasu anhu, jadi banyak orang melalaikannya, lupa itu. Kenapa? Karena di bulan Rajab disibukkan dengan Isra Mi'raj. Bulan Ramadan sangat sibuk lagi, apalagi menyiapkan cendol, palu butuh. Jadi dua bulan yang sangat familiar itu ya kadang terjepit ini bulan tengah ini antara Rajab dan Ramadan. Baina Rajab wa Ramadan. Itulah bulan Sya'ban. Ibu-ibu hafal ini bulan Muharram ya, Hijriah. Bapak-bapak pasti hafal mati. Betul, Darul Arkam pimpinan Unisma, wakil-wakil dekan dan pimpinan lembaga, saya suruh hafal miladiyah, hafal semua. Pada gilirannya saya suruh hafal bulan Hijriah, langsung ke Google, langsung nyontek di Google karena tidak hafal.
Akhirnya yang tidak menghafal suruh berinfak. Berinfak beberapa orang. Jadi mulai bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Yang menghafal dapat hadiah haji dengan doa. Ya. Jadi antara Rajab dan Sya'ban itu dan Muharram dan Ramadan ini yang banyak dilakukan orang. Ya, padahal kata Rasulullah, huwa syahrun turfa'ul a'mal. Ya, dia adalah bulan setiap amalan diangkat naik, dibentangkan. Dan langsung terbentang. Itu secara live. Jadi pengajian kita ini langsung terbentang di atas langit. Yang membentangkan langsung itu malaikat. Dan disebutkan nama-nama siapa yang melakukan itu. Jadi sebagai bentuk laporan langsung. Jadi supporternya langsung itu, reporternya live dari dunia di atas bentuk laporan. Jadi mana laporannya itu merupakan laporan tahunan. Setiap amalan kan itu dilaporkan, ada harian, ada pekanan, ada tahunan. Kalau harian itu laporannya di waktu subuh, waktu asar. Jadi setiap subuh laporan naik, setiap asar dilapor lagi. Jadi salaf saleh itu di waktu subuh itu banyak istighfar, di waktu asar juga demikian. Karena di waktu subuh jangan sampai merah laporannya. Ya, untung kalau masih baik sekali, tapi kalau di bawahnya lagi C, ditolak tidak terakreditasi ya bahaya. Sebulan. Ada yang pekanan, yaitu Senin dan Kamis. Ya. Makanya Nabi kalau Senin Kamis itu puasa karena laporannya bagus supaya dalam keadaan puasa. Ada laporan bulan tahunan. Jadi 11 bulan itu dilaporkan di bulan Sya'ban. Dilaporkan ulang istilahnya. Jadi ada laporan ulang. Jadi bulan kan sudah ada yang laporannya. Mulai Muharram sampai dengan Zulhijjah sudah ada laporan di atas. Jadi nilainya sudah ada. Oh, ini nilainya ini Pak Haris dapat 90 saja. Oh, ini dapat 50. Oh, merah ini. Ada nilainya A, ada A+, di sini ada C. Yang banyak kalau ada C minus lagi. Ya. Jadi laporan bulanan 11 itu sudah ada. Tapi di bulan Sya'ban itu adalah bulan perbaikan. Jadi kalau nilai kita 11 bulan merah masih memungkinkan untuk diperbaiki. Sehingga dilaporkan ulang lagi. Namanya remedial. Jadi hasil ujian satu semester itu kalau ada nilainya error atau kamera masih memungkinkan diperbaiki. Jadi di bulan Sya'ban itu adalah bulan perbaikan amalan selama setahun. Ya mungkin nilainya rendah, maka nilainya itu bisa dinaikkan lagi. Ya, kalau kita di kampus semester pendek, kesempatan untuk mengulang agar nilai semester lalu ini itu bisa naik nilainya dari C menjadi B misalnya, atau menjadi A. Tapi jarang-jarang nanti bisa jadi A itu. Masih, maka Sya'ban ada untuk mengulangi laporan itu. Maka para sahabat kalau sudah masuk Sya'ban itu ada bulan perbaikan laporan sebelumnya yang memungkinkan untuk diperbaiki.
Maka orang yang merugi itu kalau sudah dikasih kesempatan tapi tidak mau memperbaiki amalan yang sudah merah tadi, ya akhirnya disimak tetap C. Nah, mereka memanfaatkan itu di semester pendeknya ini bisa naik meningkat. Tentu caranya belajar lagi, memaksimalkan. Tapi jangan disogok malaikat. Tidak mau belajar bila malaikat kasihkan nilai. Mungkin dosen boleh di, tapi dosen di sini tidak ada insya Allah. Mau disogok pakai duit, dapat nilai. Ya. Malaikat tidak mungkin disogok itu. Jadi laporan tergantung dari perbaikan di bulan Sya'ban tadi. Jadi kalau terjadi perbaikan Sya'ban, maka laporan 11 bulan itu revisi, ada revisi. Sehingga pada akhirnya laporan 1 tahun itu menjadi baik. Siapa mereka yang menghidupkan itu? Makanya kata Nabi ini, celaka ini orang-orang yang meradaikan bulan Sya'ban. Yaqulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Adalah bulan yang banyak dilaikan. Maka amalan apa yang paling kita persiapkan? Tentu istighfar. Istighfar ini yang menghapus, yang membuat nilai kita ini menjadi merah. Apa yang membuat merah? Ya dosa. Bentuk dosa ini ada dua. Meninggalkan perintah, melaksanakan larangan. Kewajibannya tidak tertunaikan. Hal yang terlarang dilakukan. Nah ini yang membuat nilai itu menjadi merah. Maka caranya adalah bertaubat. Cara memperbaiki adalah, dan cara taubatnya adalah istighfar. Dan sebaik-baik waktu dari bulan Sya'ban itu, waktu istighfarnya ini adalah di malam hari. Ya, wabil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu dini hari mereka bangun untuk beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setidaknya waktu-waktu digunakan lebih banyak itu di malam. Maka para salaf itu kalau mau bangun malam, dihidupkannya dengan cara kalau sudah salat Isya itu sudah witir. Ambil tahajud, ambil qiyamul. Nah, ketika terbangun ambil lagi 2 rakaat, 4 rakaat, walaupun tidak witir. Karena tidak ada witir dalam satu malam. La witrani fi lailatin. Jadi tidak ada 2 witir di dalam satu malam. Maka caranya karena ingin memperbanyak, dari di awal mereka bangun, kalau mungkin tidak bisa 2 rakaat tambah 1. Kalau tidak 1 rakaat. Nah terbangun di akhir malam bangkit lagi. Amalannya lain itu adalah baca Quran, tadarrusan. Masih hidup di tadarrusan ini di konteks masih jalan. Ya, tiap hari. Tiap hari. Ya. Jadi Quran itu punya makna, apalagi kalau tajwid tak. Jadi sembari membaca Quran, belajar makhraj dan tajwid. Karena tajwid itu mempengaruhi jiwa, bahkan mempengaruhi otak. Contoh kalau kita ambil di surah Al-Mudaththir ayat 33-34. Di mana ayat 32 juga boleh ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalla wal qamari wal laili id adbara was subhi idza asfara. Kalau kita baca dengan pendekatan ilmu tajwid, ini ayat
Ya, yang artinya kalau kita terjemahkan, dan demi malam jika berlalu. Walaili id adbara. Id wa itu sumpah namanya. Laili malam. Id jika atau ketika, saat. Adbara berlalu, namanya dubur. Wasubuhi dan demi waktu subuh. Wasubuhi. Jadi wa di situ sumpah, tandanya berbaris kasar setelahnya. Wasubuhi dan demi waktu subuh. Ida sama artinya juga jika, tapi beda. Kalau yang pertama sukun, kalau ini berharakat fathah. Ida, nah itu difathahkan, berbaris berharakat fathah. Asfara mulai terang, dan demi waktu subuh ketika mulai terang. Kata jika, kata ida itu artinya jika. Tapi dari dua ayat sama-sama jika, tapi beda kata. Id pertama, yang kedua ida. Padahal sama-sama jika. Walaili id. Jadi hamzah ya i dan sukun namanya. Walaili id, dan demi malam jika berlalu. Tapi kalau subuh tidak digunakan id. Wasubuhi ida. Itu namanya berharakat fat. Karena di situ ada mad, ida, alif, bertemu dengan hamzah, maka dibaca panjang. Jadi ketika mad bertemu dengan hamzah, maka dibaca mad panjang. Kalau dalam satu kata wajib panjang. Ya. Misalnya ulaika, itu wajib minimal 5 harakat dipanjangkan. Tapi kalau beda kata boleh panjang, boleh pendek. Seperti idza jaa, berarti wajib karena satu kata di situ. Dan boleh dibaca idza jaa nasrullah, harus dipanjangkan. Idza jaa nasrullah. Tapi kalau terpisah, boleh panjang, boleh pendek. Wasubuhi idza asfara. Kalau boleh wasubuhi idza asfara. Secara makna tadi itu bersukun. Itu namanya sukun kalau begini koma. Sukun dalam bahasa Arab artinya sukun dalam bahasa Arab sukun, bukan buah sukun di pasar. Bersukun, berbaris sukun. Ya, ini tanda begini. Dan kata sakana yaskun artinya diam. Jadi sukun artinya diam. Dan kata sakinah bukan sakinah, tapi sakinah. Keluarga yang tenang. Sehingga secara makna malam itu waktu tenang. Makanya dikasih sukun di situ. Walaili id, dan demi waktu malam id, ketika seorang ataukah kaum umat manusia istirahat, menenangkan dirinya, berhenti dari aktivitas. Jadi itu makna sukun, maka sesuai dengan maknanya. Makanya kenapa makna sukun di situ dengan kata malam, agar malam digunakan untuk istirahat, tenang, ya, stop aktivitas, istirahat. Tapi ketika Allah menggunakan kata subuh, itu bukan sukun di situ, tapi berharakat fathah. Wasubuhi ida, bukan wasubuhi id asfara, tapi wasubuhi ida, dan dibaca panjang lagi.
Berarti wasubuhi idza asfar. Dan harakat dalam bahasa Arab itu artinya harakat dalam bahasa Arab artinya bergerak. Harakat, harakah. Al harakah barakah. Berarti subuh itu waktu tidur? Nah, bukan. Waktu bergerak. Wasubuhi idza. Dan dimaksud subuh bergerak orang. Bagaimana cara bergeraknya? Panjang pendek? Panjangkan gerakannya. Makanya dibaca panjang. Wasubuhi idza. Artinya gerakan waktu subuh harus melebar. Dan gerakannya sedikit. Sehingga kalau segi tajwid lebih bagus dibaca panjang walaupun boleh dibaca pendek. Namanya jaiz. Tapi panjangkan itu supaya terbawa maknanya. Wasubuha idza panjang ini. Artinya kita disuruh bergerak dengan langkah yang panjang. Jangan langkah kecil-kecil. Sehingga gerakan itu melebar, meluas. Kapan kita mulai melebar gerakannya? Di waktu subuh, bukan di waktu sore. Kalau sore, ya orang pulang di kantor. Kalau datang aktivitas subuh lebih banyak. Karena kemenangan umat itu di waktu subuh. Jadi kalau kita mau berjaya umat ini hidupkan subuhnya. Amal usaha ini bisa bisa bangkit, bisa maju, bangkitkan program kerja di waktu subuh, ya, pagi-pagi. Karena Nabi mendapatkan kemenangan itu dengan angin subuh, bukan angin sore. Seperti dalam hadis Nabi, nusirtu bisaba wa uhlikati 'adun bid-daburi. Kata Nabi, aku diberikan kemenangan oleh Allah di waktu subuh. Jadi subuh itu sabah adalah angin yang datang dari ufuk timur namanya. Arihus sabahi namanya. As-sabah adalah rihus sabahi. Maka sabahiyah. Jadi hembusan angin dari arah hembusan angin timur. Kalau debur, hembusan angin dari barat. Kaum Ad itu disiksa dengan angin barat. Nabi ditolong dengan angin timur. Angin timur itu di pagi hari. Angin barat di sore hari. Karena umatnya Nabi menghidupkan di waktu subuh itu mendapatkan kemenangan. Jarang-jarang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyemangati umatnya itu di waktu sore. Itu mulai dari waktu subuh. Apalagi Allah bersumpah wasubuhi idza tanaffas. Dan di waktu subuh ketika bernapas. Nah, siapa yang bernapas? Ya, mereka menghidupkan di waktu subuh. Bapak sekalian yang berbahagia, jadi hal-hal yang dapat dilakukan di sini itu adalah istighfar dan melakukan amal soleh. Dan sebaik-baik amal soleh itu dimulai dari pagi. Jadi misalnya membesuk orang sakit. Kapan afdalnya? Nah, di waktu pagi, di waktu subuh. Tapi jarang-jarang kita waktu subuh. Kalau saya itu waktu subuh saya sering-sering karena waktu luangnya habis sholat langsung ke rumah sakit, tidak ada halangan. Waktu sore kiri kanan pakai situ terbanting-banting. Waktu subuh itu ya mungkin di rumah di mana. Ya. Karena pahalanya di waktu subuh itu hanya ke rumah sakit kan ada hanya waktu istirahatnya. Kalau siang, ya. Kalau malam. Karena kalau kita berangkatnya di waktu
misalnya jam 10, maka pahalanya itu mulai subuh ke belakang, siang. Tapi kalau kita berangkatnya habis subuh, maka pahala membesuk itu atau berkunjung atau silaturahmi mulai subuh sampai akhir siang. Jadi panjang pahalanya, argo pahalanya berjalan. Jadi walaupun mungkin hanya 5 menit, tapi dihitung oleh Allah sampai akhir siang. Kan hitungnya siang. Ya, jadi kalau berangkat jam 5, pulang jam 5.30 atau 5.15, 10 menit, tapi hitungannya 1 hari full. Hitungnya dari mana? Dari awal. Tapi kalau kita berangkat jam 10, maka hitung pahalanya dimulai dari mana? Jam 10 itu, bukan dari jam 5 sampai sama juga dengan malam. Silaturahimnya kalau bukan siang ataukah malam. Sebaik-baik malam itu adalah pada saat terbenam. Kan itu awal malamnya. Nah, kalau kegiatan di awal malam hitungannya sampai akhir malam, jadi panjang gitu. Makanya tidak boleh menjenguk itu di jam 3 malam. Orang tidur itu. Nah, kalau saya itu waktu-waktu yang terlarang, jangan juga membesuk sebelum subuh. Waktu istirahatnya. Jadi sebenarnya itu adalah gerakan, cara. Jadi syariat membentuk, syariat itu membentuk orang menjadi amalnya. Dan dampak dari tuntunan ini, ketika mampu maksimal di bulan Sya'ban, maka dia akan mudah nanti masuk di bulan Ramadan. Tujuannya itu agar kaum muslimin bersiap dengan bulan Ramadan ini, maka Islam itu betul-betul memberikan peringatan agar tidak melalaikan bulan Sya'ban sebagai langkah ya yang akan nanti memudahkan untuk masuk di bulan Ramadan. Jadi bukan di awal Ramadan diberi motivasi, tapi motivasinya itu puncaknya di bulan Sya'ban itu. Ya, sehingga dengan Sya'ban itu dimaksimalkan ibadahnya, maka pada saat dia bangun. Ya. Hanya ada beberapa yang dilakukan oleh kaum muslimin ketika di bulan Sya'ban, dikenal namanya juga amal nisfu Sya'ban. Ada puasa nisfu Sya'ban, ada sholat 1000 rakaat. Saya dikirim di daerah dari Wajo, jadi gimana saat ini kami diminta hadir untuk salat 1000 rakaat di malam nisfu Sya'ban. Jadi hadir malam, padahal kalau salat subuh tidak akan salat subuh. Tapi kalau nisfu Sya'ban hadir dia pas waktu subuh menghilang. Jadi melaksanakan 1000 rakaat di malam nisfu Sya'ban. Ya. Atau mengaji nisfu Sya'ban. Tidak ada satu riwayat pun yang kuat terkait dengan kekhususan ibadah tertentu di pertengahan itu. Tidak juga dengan pembagian takdir qadar di nisfu Sya'ban. Ya, karena penetapan takdir tahun itu ada di Lailatul Qadar. Ya, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah fiha yufraqu min kulli amrin hakim. Itulah malam yang berkah di mana Allah menetapkan hukum perkara umatnya, perkara hambanya di bumi. Itu takdir tahunan. Jadi maksud itu adalah bukan nisfu Sya'ban. Walaupun ada riwayat seperti Imam Qurtubi, yang maksud itu adalah nisfu Sya'ban. Sedangkan Ibnu Katsir yang maksud itu adalah Lailatul Qadar, dan ini yang kuat.
bahwa penetapan takdir itu di Lailatul Qadar dalam tahunannya. Nah, di bulan Syaban ini juga ada pengamalan keliru. Misalnya dikenal dengan bulan Ruah. Nah, ini mungkin Indonesia ya tidak banyak, Makassar, tapi ini banyak di Jawa. Bulan Ruah, Syaban itu Ruah, dari kata arwah, di mana pada bulan Syaban itu lebih khusus di pertengahannya roh manusia itu kembali menyapa ke rumah-rumah. Jadi bulan Syaban rohnya nenek-nenek itu datang itu. Jadi dia datang. Jadi dia tenang di kuburan. Ya. Tapi ketika Syaban keluar semua roh-rohnya. Jadi menurut keyakinan mereka ini banyak sekali roh nih. Ada nenek moyang, keluarga, dan dia akan masuk ke rumah-rumah. Maka dia datang dengan penuh penyesalan. Apa? Ini disebutkan dalam riwayat, tapi riwayatnya ini tidak ada kakinya dan tidak ada kepalanya. Tapi disebutkan di buku-buku ya teman-teman kita di Nahdlatul Ulama. Arwahul mukminin, ruh orang beriman itu pada bulan Syaban dia keluar dan masuk ke rumah-rumah mereka dan akan berkata, ya ahli, ya qarabati, wahai keluargaku yang saya tinggalkan, wahai sanak kerabat, ya Anda telah menggunakan pakaian yang pernah saya gunakan. Anda telah menggunakan harta yang saya tinggalkan, ya, harta warisan. Anda telah menggunakan tempat tidur yang sempat saya gunakan ini tempat tidur. Jadi dia datang begitu. Ya. Kamu hari ini gunakan semua baju yang pernah saya gunakan, tempat tidur yang saya pakai, bahkan WC juga kamu gunakan semua. Apa yang terakhir bilang, adakah makanan? Apakah ada makanan yang untuk diperuntukkan bagi saya? Maka mereka ini bergembira kalau dikasih makan. Maka dikenallah di bulan Syaban namanya ya kenduri. Jadi buat makanan-makanan yang dipersembahkan oleh ruh di bulan Syaban itu. Yang keyakinannya kalau dikasih ya ditenang. Kalau tidak mengganggu ruhnya. Nah, makanya mereka di bulan Syaban itu berlimpah ruah makanan-makanan. Ini Panada? Bukan Ustaz ini. Bukan jiruah yang tahu. Jadi untuk apa? Untuk menyambut orang-orang yang datang itu. Maka cara menyambutnya adalah dikasih makanan supaya terpenuhi kebutuhan. Nah, bagaimana pandangan majelis Manhaj Tarjih Muhammadiyah? Ya, ini masuk kategori tahayyul dan bid'ah. Kenapa dikatakan tahayyul? Karena keyakinan yang tidak berdasar. Hadisnya palsu, sangat lemah sekali riwayat yang diangkat itu. Bahwa adanya ruh yang kembali, terus kan itu berada di alam barzakh. Ya, dia tidak akan berada di dunia. Mereka itu mendapatkan kemanfaatan dari amal-amal yang bisa dilakukan. Ya, seperti istighfar masih bermanfaat. Tapi berinteraksi, dia datang, kemudian kasih makan, itu dalam pandangan dia itu tidak ada. Ya, yang bisa dilakukan adalah amal soleh anak keluarga itu yang mengadir, ya, atau permohonan ampun dengan memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, keyakinan ini jangan dalam paham kita, karena itu masuk penyimpangan. Keyakinan keliru. Karena dalam pandangan majelis tarjih dengan manhaj tarjih adalah masalah keyakinan ibadah itu dimurnikan. Jadi kita tidak boleh meyakini sesuatu yang tidak ada keterangannya. Masalah hal karena sifatnya gaib. Maka hal gaib yang bisa memberitakan adalah wahyu.
lewat Quran atau sunnah makbulah. Tapi kalau mungkin berkaitan dengan muamalat, itu bisa dikembangkan karena interaksi, ya interaksi manusia dengan yang lainnya. Ya tadi malam ada pengajian tentang zakat. Kenapa zakat itu pembayarannya para fuqaha ada yang membolehkan dengan tunai. Jadi nilainya itu harus bahan makan pokok. Di zakat itu ada dua dimensi. Jadi ada dimensi eh, ilahiyahnya karena terkait dengan tata cara yang sudah dijelaskan, tapi terkait juga dengan dimensi sosial, interaksi manusia dengan yang lain. Nah, karena ini sifatnya interaksi dengan manusia dalam hal pemanfaatan harta benda itu, maka sifatnya dinamis, ada perubahan-perubahan. Ya, tapi yang mana yang tidak berubah? Ya waktunya, ada batas waktu tersendiri. Asnafnya 8, tapi asnafnya ini bisa dikembangkan. Iya 8, tidak boleh ditambah 9, 10. Tapi dari 8 ini itu bisa dikembangkan siapa yang masuk kategori fakir miskin. Ya, siapa orang yang fakir miskin ini? Banyak di bawah. Apakah orang yang belum menikah? Bukan. Apakah orang yang mau kuliah tapi tidak sanggup membayar? Ya, atau mahasiswa yang menunggakkan pembayaran SPP-nya sampai di masa semester tidak bayar-bayar. Jadi berutang, masuk algoritma dan bisa. Nah, sama juga dengan zakat fitrah. Apakah harus dengan makanan pokok berupa beras? Apakah boleh dibuangkan? Nah, karena dua dimensi ini masuk, ya, mahdhahnya masuk, tapi dimensi sosialnya juga masuk, maka bisa dikembangkan di situ jenis hartanya. Nah, bisa dalam bentuk, bisa beras, bisa juga yang semacamnya dikiaskan, atau juga dengan tunai. Ya. Hanya perlu dikasih pencerahan kepada orang menerima, jangan sampai ketika dikasih tunai berupa uang diberikan rokok. Nah, ini kan menyelisihi, ya seharusnya apalagi beli narkoba atau karena terkait dengan ta'am itu makanan minuman yang membuat dia bisa sehat untuk beribadah kepada Allah, bisa bergembira di bulan Ramadan untuk berlebaran itu biasanya di akhir, sehingga dengan membuangkan itu supaya bisa bergembira dengan keluarganya, bisa dilakukan sampai dilakukan oleh Imam Abu Hanifah. Tapi kalau Imam Ahmad agak ketat, tidak boleh kecuali dengan harus dengan. Nah, saya kembali dengan keyakinan seperti itu. Dalam pandangan tarjih itu masuk kategori takhayyul, karena perkara-perkara keyakinan yang tidak terbangun dengan landasan dalil atau alasan yang kuat, yaitu adanya Al-Quran dan Sunnah makbulah. Sahabat-sahabat juga tidak yakin. Kemudian bid'ahnya itu yang mana? Karena membuat makanan khusus bagi menjemput roh. Kalau makanan untuk menjemput Pak Dr. Samsuar mungkin bisa atau ada tamu kita persiapkan baru datang menjemput tamu, misalnya PP, ya dibuatkan coto. Tidak usah, karena tidak ada masalah keyakinan di situ. Karena tampak secara zahir dia datang. Tapi kalau ruh datang atau tidak, kita tidak tahu. Karena sifatnya gaib. Nah, untuk menyatakan keberadaannya akan adanya tentang gaib yang menjelaskan adalah nas. Karena nas ini yang sampai pengetahuannya kepada hal-hal yang tidak tampak oleh panca indera kita. Jadi sampai tidaknya itu pahal atau tidak bukan akal, tapi wahyu yang tidak kelihatan.
maka membuat khusus makanan selamatan bagi roh yang datang itu masuk kategori bid'ah. Kenapa masuk kategori bid'ah? Karena terkait dengan keyakinan. Nah, beda kalau terkait dengan furu, misalnya kunut, tidak boleh kita bid'ahkan karena masuk kategori furu'iyah. Tapi kalau masuk masalah keyakinan, esensi akidah ada masuk di situ. Misalnya ada nabi setelah Muhammad, namanya Mirza Ghulam Ahmad Khan di India. Nah, itu masuk bid'ah karena terkait dengan keyakinan. Sama juga membuat selamatan untuk menjemput roh-roh yang datang ini, yang menyesal di dunia, yang menyesal di akhirat karena tidak ada makanan, kasihan, tidak ada pakaian. Padahal pakaiannya di dunia dipakai, tanah hanya digunakan untuk tidur, bekerja, sehingga mereka datang, adakah makanan yang akan dipersiapkan untuk kami? Maka buatlah namanya selamatan untuk menjemput tamu-tamu, roh-roh. Itu masuk kategori bid'ah yang harus dihindari. Tapi bid'ah ini dalam pandangan tarjih ada bid'ah yang mukaffarah, bid'ah yang orang dikafirkan. Contoh tadi, meyakini adanya nabi, bahkan mengaku dirinya sebagai nabi setelah Nabi Muhammad. Itu karena menyelisihi rukun Islam. Dan ada bid'ah yang tidak dikufurkan karena tidak melanggar dan menyelisihi rukun pokok-pokok ajaran agama. Namanya bid'ah atau ghairu mukaffarah. Seperti tadi, itu masalah keyakinan tapi tidak masuk ke ranah pokok ajaran agama. Sama istilahnya azab kubur, azab kubur itu azab di akhirat. Itu masuk kategori bid'ah yang mengingkari adanya azab kubur. Tapi apakah dia dikufurkan? Nah, tidak. Karena perkara iman kepada akhirat dia tak yakini, tapi adanya sisa ini yang mereka tidak pastikan. Sehingga masuk kategori bid'ah yang tidak menjadikan orang serta merta dikufurkan. Karena datang minta buta bukan jerohnya. Wujud asli atau roh? Ya, baik. Saya kira cukup karena jam 10. Karena rohnya sudah tiba. Kita cukupkan untuk sesi tanya jawab beberapa menit. Terima kasih. Alhamdulillah, kita baru saja mendengarkan pencerahan terkait tentang bagaimana kita jangan melalaikan bulan Sya'ban. Dengan cara bulan Sya'ban, untuk kita senantiasa melakukan istighfar dan amal soleh yang telah disampaikan oleh beliau. Barangkali pada kesempatan ini masih ada kurang lebih 15 menit. Ada hal yang dipertanyakan, kami persilakan untuk Arifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini asis bukan ruhnya. Berkali ada menarik tadi yang Pak Ustaz menyatakan bahwa tentang bacaan Quran. Saya berpikir apakah misalkan kalau kita sholat kemudian bacanya kurang terus, kurang fasih, apakah sholat itu tidak sah? Atau ada pengecualian bahwa misalkan Al-Fatihah itu sah, bagus bacanya, tapi ketika di ayat surah yang lain itu tidak sah, apakah tidak pasti, apakah itu sholatnya juga sah atau tidak sah? Kemudian kalau kita misalkan sholat ada imam yang mungkin kurang bagus bacanya, tapi ada makmum juga yang bagus bacanya, tapi kita mempersilahkan orang tersebut untuk jadi imam, padahal bacaan kita jauh lebih bagus. Apakah itu misalkan bebannya kesalnya bukan ke kita, ataukah tetap pada imamnya? Terus ada lagi saya mau tanya,
Ini terkait masjid, Ustaz. Ini masalahnya 3 rukunnya ini. Ini terkait masjid. Bisakah masjid itu tidak melaksanakan sholat 5 waktu? Jadi cukup misalkan sholat jamaah subuh, zuhur sama asar. Tapi subuh tidak, Maghrib Isya. Maghrib Isya tidak. Iya. Nah, bagaimana kira-kira? Baik, yang pertama ya, terkait dengan istilah kalau fikih namanya salat itu perlu dibedakan mana syarat, mana rukun, mana wajib. Jadi ada amal rukun, wajib, ada amal sunnah, ada amal mubah, ada amal muharram. Jadi masing-masing ada turunannya di bawah ya. Yang rukun itu yang menentukan sahnya tidak. Takbir, ruku, baca surah Al-Fatihah. Yang mana yang wajib? Nah, banyak sekali wajib ini, tapi satu saja, membaca Quran dengan tartil sesuai dengan makhraj. Nah, kalau rukun terpenuhi sah, tapi kalau tidak terpenuhi wajibnya, ya, tetap sah, tapi kurang pahalanya di situ. Atau masuk kategori ya. Jadi kalau dia baca ternyata tidak sesuai dengan makhraj, ya sah salatnya karena terpenuhi rukun. Apa itu rukun? Bacaan Al-Fatihah. Tapi kewajiban membaca secara makhraj dia tidak penuhi, maka dia berdosanya di situ. Tapi tidak semua hal yang kita berdosa langsung batal, itu mengurangi pahalanya. Jadi tetap sah. Sama kalau misalnya nikah, ya. Tapi bukan untuk mengajak nikah situ, ya. Untuk mengingatkan nikah sir. Yang belum nikah. Oh, yang belum nikah. Belum nikah. Dalam pandangan tarji nikah itu ikatan perdata dan ikatan spiritual. Misalkan kayak gitu, antara laki-laki jelas laki-lakinya, perempuan jelas perempuannya. Untuk terwujudnya keluarga sakinah mawaddah diwajibkan tercatat. Jadi pernikahan itu sah kalau terpenuhi syarat dan rukun, tapi diwajibkan tercatat di KUA. Berarti kalau tidak dicatat berdosa. Tapi apakah pernikahannya sah? Sah, karena terpenuhi syaratnya. Tapi kewajiban dicatatkan, sehingga selama itu dia berdosa terus, sehingga tidak dianggap nikah siri sebagai zina. Nah, hanya sekarang undang-undang kabupaten baru itu yang bikin hukuman. Maka nanti ada sinkronisasi, harmonisasi antara fikih dengan KUHP yang terbaru. Kalau dilaporkan oleh istri itu bisa kena, tapi kalau tidak juga. Berarti laporannya atas ya yang masuk itu. Sama juga sholat jamaah. Ahmad bin Hanbal wajib sholat. Tapi apakah sholat sendiri sah? Tetap sah. Tapi yang berdosanya kalau dia tinggalkan jamaahnya, sama tadi. Kalau dia baca Al-Fatihah tapi kerepotan bacanya di situ, ya sah. Hanya dia berdosa karena tidak dibaca secara makhraj dan tajwid. Jadi wajib belajar tajwid fardu kifayah, tapi membacanya wajib. Yang kedua, imam itu ada hukumnya. Yang berhak menjadi imam itu adalah yang ditetapkan oleh amir. Jadi ada imam tempatan, maka dia lah, walaupun mungkin yang lain banyak hafalan, yang lainnya sedikit, tapi karena dia yang ditetapkan, dia berhak. Seperti Amr bin As itu pernah jadi imam baru masuk Islam, umur 3 bulan, mengimami sahabat Umar bin Khattab ketika dalam peperangan. Pada situ ada Abu Bakar, ada Umar, imamnya ini baru masuk Islam, Allah 3 bulan. Langsung jadi imam. Kenapa? Karena dia pimpinan. Karena dia pimpinan panglima. Tradisi keimaman bagi panglima itu adalah dia. Walaupun di situ ada Abu Bakar, ada Umar, para penghafal semua. Tapi kenapa yang dia? Karena dia yang diangkat. Nah,
sama lah kalau masjid di sini ada imam tetapnya, iya walaupun yang lain banyak hafalan. Hanya kalau dipersilahkan naik, boleh dipersilahkan. Misalnya imamnya, jadi kita tidak boleh langsung imam, saya pimpinan wilayah mau jadi imam, tidak bisa. Karena di situ sudah ada imam yang ditetapkan. Kalau imamnya saya pernah mengatakan, kita mau dipersilahkan, ya tidak jadi masalah. Tapi tidak boleh silangsungan. Harus mendapat izin dari ahlul bait. Apalagi kalau mungkin bagus banyak. Jadi walaupun mungkin tidak terlalu bagus, ketimbang yang lainnya lebih bagus, dia lebih berhak. Karena dia yang diskakan. Tapi kalau yang diskakan menyerahkan kepada yang lebih bagus, boleh. Jadi boleh dilakukan di situ. Yang ketiga, jadi masjid itu apa maksud dengan masjid? Ya maksudnya adalah masjid yang dilakukan, yang disepakati oleh kaum muslimin dilaksanakannya sholat 5 waktu di situ. Ada sholat 5 waktu, atau namanya masjid. Kalau kita sepakati ini sholat 5 waktu, ya maka jadi masjid. Ya. Walaupun di setiap ada beberapa waktu tidak tertunaikan karena tidak ada orang, maka tidak jadi masalah karena tidak ada orang di situ. Yang bermasalah kalau ada ternyata tidak ada, maka masjid itu jadi kampus syaitan. Rasulullah mengatakan begini, ya. Jadi idza hadarat salat, jadi idza hadarat waktu salat fa'adzin. Jika idza kuntum salasan, jika kalian bertiga, maka hendaklah ada yang menjadi muazzin. Ada yang menjadi. Sebab kalau tidak di tempat itu, illa kalau tidak ada istahwadahu syaitan. Sebab kalau tidak dilaksanakan azan, maka di tempat yang sudah masuk waktu sholat tidak ada yang azan, maka itu akan dikuasai oleh syaitan sehingga menjadi kampung syaitan. Jadi kalau ada kampung, ada penduduk di situ, lalu tidak ada yang azan, maka akan dikuasai kampungnya dengan syaitan. Jadi kampung syaitan. Sama dengan kampus. Kalau ada manusia di dalam, lalu tidak ada azan, maka bisa menjadi kampus syaitan. Tapi kalau ditutup, misalnya ini ditutup, tidak ada orang yang mendalam, berarti tidak ada orang, maka tidak ada tuntutannya. Kecuali kalau security berarti harus naik. Salahnya kalau ditetapkan menjadi masjid. Nah, masjid itu punya hukum-hukum, harus ada yang bilang kalau ada orangnya, maka diupayakan mereka sholat. Jadi sholat waktu. Kalau ada yang tinggal, maka dilaksanakan di sini. Jadi pengosongan. Berarti itu yang diancam oleh Nabi kalau di tempat itu ada orang. Lalu tidak ditegakkan azan, menjadi ancaman. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi saya langsung pertanyaan. Pertama saya pernah ikut kajian Ustaz. Kemudian dibahas terkait hadis bahwa Rasulullah itu hanya 3 malam sholat tarawih di masjid. Nah katanya hadis itu dhaif. Menurut Ustaz tersebut, walaupun tercatat di Sahih dan Bukhari katanya satu yang syaratnya itu tidak dipercaya. Langsung dijawab, itu ijtihad. Jadi penentuan kualitas hadis itu masuk ranah ijtihad. Ketika masuk ranah ijtihad dimungkinkan berbeda, maka kita hargai pendapatnya, tapi kita meninggalkan pendapat kita. Hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Hanya nanti disinkronkan itu, ada ilatnya. Kenapa Nabi lakukan? Kekhawatiran untuk menjadikan seperti wajib. Makanya ada jeda ditinggal. Tapi sahabat setelahnya diikutkan. Sayyidina Umar, karena sudah hilang ilatnya, maka tidak mengapa sholat tarawih tiap
malam. Al-hukmu yaduru ala illati wujudan wa adama. Hukum itu bergantung dari ilatnya. Kalau ada, ya tidak boleh. Tapi kalau hilang nih, maka kembali ke hukum asalnya. Ya. Bagaimana kalau ternyata kita ikut subuh di sholat di masjid yang ya. Masih boleh lagi, masih ada 8 menit bisa makan contoh lagi itu. Maksud berarti azan tetangga, azan umum misalnya 4.40, berarti masih bila lagi 4.48. Jadi yang sehingga Muhammadiyah bukan azan patokannya, tapi jamnya. Yang dilihat azan, meningkatkan azan, tapi lihat jam berapa. Ketika sudah mencapai 18 derajat, nah berarti di situ. Jadi, tapi kalau untuk buka sama, jangan juga percepat. Waktunya juga tidak. Untuk sahurnya saja atau subuh. Nah, ibu-ibu yang hati-hati, karena azannya di masjid tetangga itu cepat, maka tunggu 8 menit baru sholat. Karena itu belum masuk waktu subuh. Tapi kalau hadir di masjid, ibu-ibu itu aman karena waktunya diundur. Kamatnya sampai 10 menit, sampai 14 ya. Tapi ada juga cepat sekali. Kalau bulan Ramadan, azan 5 menit langsung kamat. Nah, ini cepat ki. Tapi kalau waktu umum lama sekali. Masuk Ramadan cepat sekali kamat. Hanya khawatir kita ini bersyukur ini karena azannya tapi kalau misalnya azannya panjang 2-3 menit ditambah 5 menit, nah itu aman. Jadi ibu-ibu saya ingatkan ini kalau waktu subuh panjang waktu sahurnya ditambah dari waktu yang ada, tapi waktu salatnya yang diundur. Hati-hati, jangan kecepatan. Terakhir ya. Iya, terima kasih. Di pertanyaan pertama terkait masalah tadi masalah orang tua yang sudah dikubur. Ini saya pernah mendengar mengetahui bahwasanya apabila kita makan orang tua itu di akhirat nanti akan diheran dengan banyak sekali pahala. Saya ternyata pahala dari doa anak-anaknya. Ya. Apakah itu juga berlaku pada saat masih dikubur? Iya. Berlaku karena jam 10 berlaku karena langsung efeknya itu pada saat itu juga. Misalnya kita istighfar, astagfirullah, maka efeknya langsung ke yang ada di alam kubur, tapi dia tidak datang, tetap pada posisinya di alam. Jadi langsung naik posisinya ya sebagainya. Di akhirat nanti tentu akumulasi semuanya, tapi efeknya langsung. Syarat tasbih belum ditentukan dasarnya karena belum ditentukan karena tidak kuat menurut pandangan kami sehingga tawakuf tidak mengamalkan. Cukup Ya barangkali karena ini waktu pakai ada kegiatan di Misbu, kami mengucapkan jazakallahu khairan kepada Pak Kiai yang sudah meluangkan waktu untuk berbagi ilmu kepada kita, apalagi kita menunjukkan di bulan Syawal. Mari kita tutup pengajian ini dengan membaca hamdal. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit ada penyampaian dari Pak Yusuf. Ya, jadi ini informasi jadwal pretest ya baca kemampuan baca Al-Quran sesuai karyawan kita sudah berlangsung. Yang hari ini kan jadwalnya sudah Jumat. Ya barangkali ibu-ibu dari TLM yang belum, ini mumpung masih ada waktu, paling siap untuk kita tes di sini saja atau tetap di ruang rapat. Ya, jadi saya harap ibu-ibu, bapak-bapak yang belum mengikuti pretest kemampuan baca Al-Quran
Alhamdulillah 2 hari ini sudah 46 orang. Hari pertama 28, hari kedua 18. Mudah-mudahan hari ini bagi bapak-bapak ibu yang belum bisa keluar sidang atau rapat di tempat yang sudah disiapkan. Demikian penyampaiannya. Ya, Terima kasih banyak. Iya, saya